Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah pengiriman orderan pertamamu. Setelah kita bisa berhasil pecah telur pertama untuk toko kalian, kalian harus memproses proses pesanan itu untuk ke dalam tahap pengiriman ya. Jadi tahap pengiriman itu seperti apa? Jadi proses pengiriman pesan bisa kita urus melalui aplikasi mobile kita atau melalui HP. Jadi pesanan itu kalian bisa lihat di menu icon saya yang sebelah bawah kanan, dan pesanan ini di sana ada tulisan kalau prosesnya dikemas berarti pesanan itu perlu kalian proses untuk proses pengemasan. Jadi pesanan yang siap dikemas, dibatalkan dan dikembalikan dapat dilihat di halaman utama toko saya melalui aplikasi. Dan kemudian kita harus mengatur proses pengiriman. Jadi kita sebagai seller hanya dapat mengatur pengiriman satu persatu ya. Jadi nggak bisa secara massal, tapi satu persatu yang dapat menimbulkan ketidakaktifan jika jumlah pesanan tinggi sebenarnya. Tapi gimana, proses itu harus tetap dilakukan satu persatu ya. Kemudian label pengiriman. Jadi sebagai seller, kita tidak dapat mencetak label pengiriman melalui aplikasi. Nomor resi harus cetak manual dan disertakan ke pihak logistik. Tapi secara desktop itu bisa kita print out label pengirimannya ya. Nah, ini jika kita melihat proses pengiriman lewat seller center. Tadi adalah tampilan dari pengiriman melalui mobile, tetapi kalau kita lihat secara desktop atau melalui website seller center, kalian bisa lihat di menu pesanan. Di menu pesanan kalian tinggal klik aja di sana. Di seller center terdapat satu rincian pesanan yang lebih detail dibandingkan melalui aplikasi ini. Proses pesanan ini proses yang harus dikirim nih. Ini proses yang perlu dikirim, dan hal ini dapat mempermudah seller dalam menavigasi pemenuhan pesanan ya. Ini pesanan yang harus diproses, ini yang sudah diproses, dan ini produk yang habis seperti itu. Jadi ada keterangannya. Dan kemudian untuk pesanan ini, rincian status pesanan lebih mudah dilihat dengan cara secara desktop. Navigasi ini di halaman pesanan pun lebih efektif. Terdapat juga fitur ekspor. Ekspor maksudnya kita ingin ekspor hasil pesanan ini, dan dapat memudahkan seller untuk mengekspor data pesanan. Kemudian alur pengiriman. Di alur pengiriman tidak seperti pada aplikasi. Kalau aplikasi kan kita nggak bisa cetak resinya ya. Tapi kalau secara desktop atau melalui seller center, kita dapat mencetak resi setiap pesanan. Jadi satu persatu pesanan kita bisa cetak seperti itu. Dan kemudian input nomor resi massal. Ya, seller dapat mengatur pengiriman dan menginput nomor resi secara massal berdasarkan jasa kirimnya. Jadi bisa kita atur secara massal berdasarkan jasa kirim. Seller dapat menampilkan sampai 50 produk sekaligus, dan kita langsung atur jasa kirimnya langsung. Pesanan pun dapat diurutkan berdasarkan kategori yang ada di samping ya. Kategori yang ada di samping nih berapa mau ditampilkan. Kemudian siap kirim paling lama ke ini ya, paling lama ke paling baru. Ini sortirnya, cara mensortirnya. Kemudian pesan dapat diurutkan berdasarkan satu proses pesanan. Semua pesanan yang perlu diproses atau yang mana kalian tinggal atur aja, mau diatur yang mana dulu. Kemudian untuk cetak resi. Untuk cetak resi kita bisa cetak resi manual, cetak resi secara massal. Kalau kita secara mobile itu nggak bisa cetak resi massal, kita nggak bisa cetak resi justru. Tapi kalau secara seller kita lihat secara di seller center, kita bisa cetak resi secara massal. Setelah input nomor resi secara massal, seller juga dapat mencetak resi secara massal berdasarkan jasa kirimnya ya. Itu sama yang seperti yang tadi. Kemudian terdapat satu setelah dicetak untuk menghindari terjadinya pencetakan secara duplikat. Ya, itu dia. Itu dia proses pengiriman ini sebenarnya untuk kalau masalah-masalahnya kalau memang udah membludak ya, kalau udah pengiriman udah banyak, pesanan udah banyak, harus bisa dilakukan tahap yang seperti ini. Tapi kalau sebenarnya toko masih baru, sebenarnya masih pesanan 1-2 itu bisa secara manual bisa diolah pesanan ini dengan cara olah satu persatu pesanan itu akan supaya kita bisa paham tahap-tahapnya. Kalau udah oke, udah mengerti seperti tahapan yang seperti ini, kalian bisa manfaatkan tahapan bagaimana mencetak resi secara manual, cara memproses
pengiriman secara massal seperti itu. Jadi bukan manual, secara massal. Oke, kita jumpa di pertemuan berikutnya.